Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, menyembah Tuhan bersama dengan lagu ini. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kau Tuhan besar yang beri kemenangan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Haleluya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami membutuhkan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kami ke depannya. Dan kami percaya urapan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mendapat tema atau judul pada hari ini adalah tentang sel group, komunitas sel yang kita punya di GPD Tiberias Bogor disebut Humble Group. Kita akan lihat dari sisi Alkitab seberapa pentingnya dan seberapa kuatnya itu pengaruhnya dalam kehidupan masing-masing pribadi jemaat yang ada di jemaat lokal. Kita buka Alkitab kita dan kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41, 42, 46, dan 47. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula yang Yesus dirikan gereja ini ya. Cara hidup mereka sekitar 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertumbuh kira-kira 3000 jiwa. Ini setelah Rasul Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah, penambahan jiwanya sampai kira-kira 3000. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pelajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada sebuah persekutuan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan hati yang tulus. Sambil memuji Allah, mereka semua disukai orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Satu hal yang menarik. Sel group atau komunitas sel atau di kita punya Humble Group adalah sebuah kumpulan orang-orang dalam jumlah yang kecil, bukan jumlah seperti dalam ibadah raya kita biasanya, tetapi sekumpulan anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya dalam kelompok yang lebih kecil yang belajar firman Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, yang di Alkitab bilang kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di rumah secara bergilir, berkumpul bersama-sama dengan tujuan supaya mereka bertumbuh dan memberitakan Injil. Maksudnya memberitakan Injil itu mereka akan memerankan fungsi mereka sebagai terang, sebagai garam, dan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu dalam setiap pertemuan-pertemuan ini bukan asal ketemu. Kalau misalkan kayak kita di ibadah raya,
Ya walaupun ada dialog yang biasanya saya suka ajak ngobrol jemaat, tetapi momen ketika ada di sebuah humble group, itu sebuah momen yang lebih, apa istilahnya, lebih akrab lagi, lebih intim lagi, bahasanya seperti itu. Dan kita bisa berdialog satu dengan yang lain. Kita sharing firman Tuhan apa yang kita sudah dapatkan pada hari Minggu, untuk kita sama-sama sharing bagaimana kita saling menguatkan, bagaimana kita saling membangun. Disitulah momen justru kerohanian orang dapat terlihat ketika mereka juga bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Jadi mungkin ada yang bersaksi, saya bilang, wah mungkin dulu aku nggak bisa begini nih. Dulu aku masih gampang ngebohong nih. Tapi sekarang aku sudah berlatih. Ya, terima kasih untuk dukungan Humble Group, keluarga, di mana saya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, sebuah keluarga yang baru mungkin saya bilang. Keluarga kedua setelah keluarga yang kita miliki. Di situ kita bisa saling mengawasi satu dengan yang lain, saling jaga satu dengan yang lain, saling saling mengingatkan satu dengan yang lain, persis seperti yang ayat ini katakan. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap harinya di Kisah Para Rasul ini jelaskan, Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 42 di ayat 42 ini. Sesuatu hal yang menarik saya katakan. Bagaimana di komunitas tersebut kita diajar untuk saling merendahkan diri. Bahasanya tuh menganggap orang lain lebih penting daripada kepentingan kita, kata Rasul Paulus. Memberikan kepedulian kepada orang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan juga saling mendoakan. Selain kita belajar firman Tuhan. Dari apa yang kita sudah dapatkan waktu kita dengar di hari Minggu. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan ada hal-hal yang ajaib. Ketika kita beribadah. Ya, di cell group ini bisa dikatakan beribadah karena itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan juga. Tetapi caranya mungkin nggak seperti yang kita lakukan di ibadah raya. Hal yang berbeda. Tetapi membangun sebuah persekutuan kepada Tuhan dan membangun persekutuan juga kepada sesama. Itu hal yang penting yang harus kita nikmati. Karena saya masih percaya. Di dalam Mazmur 133 bilang, kalau kita bisa bersama-sama dengan rukun, di situ Tuhan akan perintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya masih percaya itu Mazmur 133. Dan biarlah dalam momen-momen ini, izinkan Tuhan bekerja dalam pelayanan-pelayanan kita di cell group. Mungkin di ibadah raya, pribadi-pribadi tersebut tidak terlihat untuk melayani. Tetapi saya cukup kaget ketika saya ada di humble group di gereja kita ini. Rupanya ada potensi-potensi baru yang muncul. Dan saya percaya ini akan menjadi sarana untuk kita memenangkan jiwa. Yang puncak acaranya adalah kita di ibadah raya. Dan setiap kali sesudah ibadah raya, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Bersama-sama dalam keluarga humble group ini. Saya bacakan ayat yang terakhir, saya berikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 24 tuliskan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ini pun salah satu value nomor 1 di dalam gereja kita. Honoring God, takut akan Tuhan, setia, dan dia akan
Apa yang apa yang Allah katakan di sini, Dia akan melakukan hal-hal yang besar di antara kita semua. Walaupun dalam sel grup kecil, ya jumlah mungkin 12 seperti Tuhan Yesus. Cukup 12, kalau udah lebih mungkin ya kita akan pecah lagi. Cukup dengan jumlah bilangan orang percaya yang kecil-kecil inilah Tuhan mau kerjakan hal-hal yang besar. Di dalam yang kecil, Tuhan mau bikin hal-hal yang besar. Kita nggak boleh lupakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami mau mengenal Allah yang ajaib itu lebih lagi. Kami mau mengenal dengan cara-cara yang sederhana Allah yang besar itu dalam kehidupan kami. Kami mau memahami cara kerja Allah yang mungkin sederhana tetapi besar yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang kami kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, memerankan fungsi kami sebagai terang, garam, dan menjadi pesaksi yang mungkin dikirim ke tengah serigala sekalipun. Tetapi kami percaya bersama-sama dengan Allah, kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar tersebut. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memiliki kerendahan hati, menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan, dan kami percaya hal-hal yang besar itu akan terjadi bagi kami, bahkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi pekerja-pekerja misi yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Sepanjang hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Allah yang besar. Dan biarlah setiap langkah-langkah kami akan ada selalu keajaiban-keajaiban yang menyertai kehidupan kami. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam